Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mustika Putri, NIM 181910501022 dan saya dari Fakultas Teknik. Saya dari kelompok 54 KKN Back to Village 3 Universitas Jember. Di sini saya melakukan pengabdian di Desa Darungan, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang dengan tema kewirausahaan. DPL dengan DPL Pak Hafiqul Abdor, SSI, MT. Untuk yang pertama, yang pendahuluan. Nah, sebuah konsep di zaman baru yang mengintensifkan sebuah informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sebuah ide baru dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama yang sering disebut dengan ekonomi kreatif. Nah, istilah ini sudah dikenal sejak 2000-an yang lalu, namun pembangunan pada 14 sektor ekonomi dalam dunia industri kreatif itu dikeluarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011. Pemerintah secara resmi membentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung bertanggung jawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, baik ekonomi kreatif berbasis seni budaya maupun ekonomi berbasis media, desain, dan iptek. Nah, secara keseluruhan industri kreatif itu terbukti juga memainkan peran yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan domestik bruto rata-rata sekitar 7,1% dari pendapatan domestik bruto atau PDB. Nah, di Indonesia ini dipandang sebagai negara yang memiliki potensi tertinggi bagi pasar dunia ini. Selain itu juga dilakukan pengelolaan dan pengembangan keterampilan sumber daya manusia yang ada di negara Indonesia akan menjadi sebuah kekuatan yang besar bagi pembangunan negara dan tawar-menawar di mata dunia. Oleh karena itu, banyak peluang bagi para pemuda di Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan maupun membuka wirausaha dan mengembangkannya. Namun juga perlu diingat kembali bahwa pertumbuhan jumlah kewirausahaan yang bekerja dengan menggunakan ide-ide, inovasi, dan juga kreativitas. Di sini peran perguruan tinggi itu sangat membantu untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan bagi UMKM yang sedang memulai siklus yang sering terjadi ketika seseorang akan membuka usaha. Dia memiliki pendidikan, maka akan menyentuh mulai dari kalangan muda terutama kalangan sarjana dan akan membantu mengurangi masalah pengangguran serta akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Untuk memberdayakan para pemuda di Indonesia agar bisa maju mandiri dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya, kita perlu membangun intelektualitas pemuda dengan pembangunan iptek. Yang kedua, membentengi para wirausaha dengan dasar keagamaan yang tinggi, dan yang ketiga, membangun kepekaan jiwa wirausaha. Maksud dari kepekaan di sini adalah bagaimana para wirausaha harus menjadi orang yang maju untuk masa depannya. Kemandirian para wirausaha dapat dicapai dengan membangun jiwa kewirausahaan, rasa kebersamaan, dan sebuah solidaritas. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku pengabdi ingin turun tangan langsung dan juga memberikan sebuah sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat desa dalam hal penyuluhan kewirausahaan sebagai pengembangan bisnis kepada masyarakat di desa Darungan. Setelah saya melakukan sebuah pengabdian dan melakukan
tujuan dari pengabdian ini adalah pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat bagi wirausahawan yang nantinya akan diharapkan dapat memahami kewirausahaan. Pengabdian ini mampu bertujuan agar masyarakat di Desa Darongan ini mampu memanfaatkan dan memahami kewirausahaan, juga mampu memahami sebuah strategi dalam meningkatkan jumlah penjualan produk sehingga dapat menciptakan wirausaha muda dalam meningkatkan pendapatan. Untuk hasil dan pembahasannya selama 30 hari kerja atau 30 hari pengabdian bersama jajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di sini kegiatan beliau bisa memproduksi atau membuat mini pudding cake atau kue setiap hari tanpa menunggu pesanan dari orang, sehingga dapat juga menambah hasil pemasukan beliau, sehingga juga dapat membantu beliau dalam berinovasi dalam usahanya. Nah, saya membuat sebuah program kerja supaya beliau menjadi lebih banyak hasil. Program kerja ini dilakukan inovasi baru yang dapat digunakan untuk variasi baru bagi produk sasaran, sehingga dapat juga menarik minat pelanggan. Nah, pada minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua, saya melakukan tata cara pembuatan logo dan logo yang dikarenakan pada awalnya sasaran atau ide itu belum mempunyai logo dan label untuk produknya. Nah, di sini saya mengajarkan atau melakukan tata cara pembuatan logo bersama sasaran memakai aplikasi Canva. Nah, guna untuk membuat label dan logo produk beliau. Nah, kenapa saya di sini memilih aplikasi Canva? Karena menurut saya aplikasi ini dirasa paling mudah bagi orang-orang awam seperti
desa darurat. Nah, bazar ini merupakan program kerja besar saya di KKN. Ini juga bazar termasuk kegiatan final di KKN village kerja saya. Nah, pada kegiatan bazar ini saya berkolaborasi dengan saya dari kelompok lain untuk melakukan bazar ini, karena tema yang kita pilih itu sama. Jadi kita melakukan program bazar ini bersama-sama, dan juga rekan saya ini melakukan bazar untuk memperluas informasi atau memperkenalkan produk sasaran kepada masyarakat sekitar desa darurat. Selain itu juga produk yang dipromosikan bukan hanya diketahui oleh masyarakat darurat saja, sehingga masyarakat di luar desa darurat juga hadir atau mengunjungi acara desa tersebut. Karena pada sebelumnya pembuatan sebelum acara bazar dimulai, saya bersama rekan saya itu menyebarkan brosur ada kegiatan bazar di dan hal itulah yang menyebabkan agar mengetahui bukan hanya dari penyebaran brosur tapi juga dari postingan di Instagram yang juga saya Instagram ataupun WhatsApp dan juga Facebook yang sudah saya post di sana. Nah, hal tersebut juga dapat menambah produk sasaran dan dapat meningkatkan jumlah konsumen. Dan alhamdulillah saat ini sasaran saya memiliki orderan setidaknya seminggu 3 kali untuk orderan menuju titik. Pada sebelumnya kadang seminggu itu sasaran dapat 5 orderan apapun. Sekian dan terima kasih.